Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Rahasiwan Yesus, rahasiwan Yesus, rahasiwan Yesus, rahasiwan Yesus. Nema sevolai, nema heyutai, borbaro verwe, borbaro verwe. Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Ra'amanarefo, Ra'amanarefo, Ra'asiwan Yesus, Ra'asiwan Yesus, Ra'amanarefo, Ra'amanarefo, Ra'asiwan Yesus, Ra'asiwan Yesus. Nema semorai, nema heyutai, borbaro verwe, borbaro verwe. Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Renon mau, teratot mau, Yesus Yahweh amau, ati ayong mau. Nema semorai, nema heyutai, borbaro verwe, borbaro verwe. Renon mau, Shalom. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah bersama persekutuan kaum bapa sebagai imam dalam keluarga. Kita beribadah dengan sukacita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dan pergumulan bersama. Dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh, mengingat bahwa Kristus yang sudah diselamatkan sekaligus dalam memperingati hari ulang tahun ke-26 Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Di bawah sorotan tema Sehati Membangun Mesbah, penyembahan syukur kepada Allah, dan subtema Sehati Bersekutu dan Giat dalam Pekerjaan Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58. Jemaat, saya mengundang jemaat untuk
Membuka Kidung Jemaat 292 ayatnya yang pertama dan yang ketiga, tabur gendang. dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Ucap syukur dan puji hua, nyanyian Mazmur 105 bait yang pertama. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara persekutuan kaum Bapa Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, mengakui segala kelalaian kita dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah dan menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di dalam mata Yesus. Saudara-saudara persekutuan kaum Bapak Jemaat GKI Betlehem Kuala Kencana yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mengakui di hadapan Tuhan segala dosa karena kelalaian kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang memberi pengharapan dan pemulihan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, oleh kasih karunia Allah kita telah diampuni. Marilah kita hidup sebagai imam yang setia dalam keluarga dan pelayanan kasih bagi sesama, sebagai wujud syukur atas anugerah-Nya. Di Sion nyanyian pujian Mazmur 65 bait yang kedua, ku diliputi kesalahan. Kesalahan, tetapi dosaku Kau hapus dengan kemurahan dan sabda ampun-Mu. Berbahagia dan sungguh aman
diam di halaman, di dalam rumahmu. Persembahan pujian PKB GKI Pengharapan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujiannya yang pertama. Dengan penuh kasih disilahkan. Sementara PKB Pengharapan mempersiapkan kidung pujiannya, kita juga mempersiapkan bagian pembacaan firman Tuhan di usia ke-26 tahun Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Betlehem Kuala Kencana, hari yang Tuhan jadikan dan kita bersukaria atasnya. 1 Korintus 15 ayat 58, satu ayat saja yang kita baca dan nanti ada beberapa ayat yang akan juga dibagikan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah PKB Pengharapan memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian, lalu kita akan berdoa dan setelah itu kita akan baca firman Tuhan ini.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan itu patut dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas persekutuan kaum bapa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Mari kita tenangkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk kita mau berdoa mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Kepala Persekutuan Kaum Bapa Gereja Kristen Injili Tanah Papua, juga bagi Persekutuan Kaum Bapa Jemaat GKI Betlehem Kuala Kencana, yang hari ini atas kasih sayang Tuhan mereka boleh mensyukuri dan mengenang kembali sebuah peristiwa 26 tahun yang lalu Tuhan beranugerah atas jemaat ini dengan terbentuk persekutuan kaum bapa, sebuah wadah yang menghimpun kaum bapa gereja untuk bersekutu menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Hari ini Tuhan, kami hendak syukurkan hari ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon dalam anugerah-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mau mengerti akan firman Tuhan yang dibaca dan kami dengarkan sama-sama lewat penjabaran khotbah di saat ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau mau kuasai hati dan seluruh hidup kami. Usir daripada kami segala yang jahat yang hendak mencuri firman-Mu daripada kami. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita sekalian di saat ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang 58, berkata sebagai berikut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukan dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap hari. Shalom. Salam sejahtera persekutuan kaum bapa Jemaat GKI Betlehem Kuala Kencana yang Tuhan kasihi dan berkati. Saya juga menyampaikan selamat malam bagi PKB dari Pengharapan dan juga PKB dari Maranatha yang nanti akan bernyanyi. Dan hari ini kita datang bersama-sama dengan bapak-bapak terkasih di Betlehem Kuala Kencana. Hari yang Tuhan anugerahkan kepada persekutuan, tentunya penuh sukacita begitu. Tetapi mungkin karena hujan jadi muka-muka ini lusuh semua. Jadi bisakah salam satu kiri kanan terus salam, sapa dorang selamat ulang tahun begitu baru pegang tangan. PKB ini tidak boleh dingin-dingin, harus kas panas-panas boleh nih. Ini dingin-dingin begini itu nanti tidak bisa mengerti firman. Oke. Baik, nanti sebentar baru pegang tangan lagi. Kalau pegang tangan duduk karena saya belum khotbah. Iya. Bapak-bapak tentu kita bersuka cita hari ini ya. Kita bersyukur
untuk segala kasih, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak-bapak ada sehat, ada kuat, sampai dengan hari bahkan Tuhan sayang bapak-bapak yang telah berambut putih, itu luar biasa anugerah Tuhan. Nah, masa tua putih rambut itu Tuhan gendong begitu. Nah, itu janji Tuhan yang harus kita imani. Makanya sebagai seorang bapak-bapak, pria Kristen itu mesti dewasa. Dewasa dalam hal mengenal Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi juga hidup dalam Tuhan. Itu penting bapak-bapak. Karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang panitia kasih itu berjudul Sehati Bersekutu dan Giat dalam Pekerjaan Tuhan. Panitia kasih tema ini kepada saya diminta untuk membawakan khotbah dengan tema yang PKB ada gumuli hari ini. PKB Bethlehem tentunya sedang bergumul dengan tema ini. Jadi tema sebenarnya dikeluarkan itu bukan sembarang tema bapak-bapak. Kalau satu persekutuan, satu institusi atau satu paguyuban misalnya, mereka mau buat sebuah acara itu perlu tema begitu. Nah, tema ini tidak sembarang tema bapak-bapak. Kalau hari ini PKB Bethlehem Kuala Kencana mau rayakan mengingat ke-26 tahun penyertaan Tuhan bagi persekutuan, lalu mereka mengusung tema ini, ya. Ini berarti kan tema ini bukan, maaf, tema ada di mana ya, terlihat. Ya. Tapi mungkin Thomas dan teman-teman bisa tunjukkan ya tema itu punya bunyi, atau bapak-bapak ada pegang liturgi yang di kertas itu bisa lihat juga bahwa sehati bersekutu dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan berkati, penting sekali hari ini kita melihat apa sebenarnya kekuatan dalam sebuah persekutuan begitu ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, betul. Yang kedua, persekutuan kaum bapa. Hari ini kita berkumpul itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul karena ada ulang tahun. Tidak. Yang harus kita mau bahas dari tema ini adalah sebuah pengingat kepada kita semua bahwa kekuatan persekutuan itu sebenarnya ada pada sehati dalam Kristus. Kalau kita mau persekutuan kuat, itu harus tahu bahwa sehati dalam Kristus dulu, baru persekutuan bisa kuat. Kalau tidak sehati dalam Kristus, itu nanti agak kita tidak bisa mencapai tujuan itu. Bagaimana kita mau kuat dan kita mau giat dan seterusnya. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca secara keseluruhan dari pasal 15 ayat 35 dan tutup pada ayat 58, itu berbicara tentang kebangkitan tubuh begitu. Berbicara tentang hidup dalam dunia ini tidak sampai di sini begitu. Dia boleh berakhir dalam dunia ini karena memang dunia tidak ada yang abadi. Tetapi tujuan akhir kehidupan manusia itu adalah kita mengalami sebuah kebangkitan tubuh. Dan menuju kepada sebuah kebangkitan tubuh itu harus ada persiapan diri. Makanya dia kunci naskah atau perikop ini dengan bilang bahwa ya 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, tidak boleh goyah begitu. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, bapak-bapak, ini sebuah pengingat yang sungguh luar biasa hari ini. Kalau kita mencermati, kita resapi baik-baik dalam hati, dalam otak kita, dalam hati kita, resapi dengan baik. Ada sebuah pengingat kepada kita semua bahwa tujuan akhir kita dalam dunia ini tidak sampai di sini, masih ada yang lebih besar ketika kita ada di seberang sana. Tetapi menuju kepada sesuatu yang ada di seberang sana itu perlu persiapan hari ini. Dan itu tidak bisa main-main. Tidak bisa anggap sepele, tidak bisa anggap biasa. Karena itu Yesus mendirikan gerejanya di atas dunia, di atas dasar para rasul itu gereja ini berdiri. Dari Rasul Petrus dan seterusnya. Dan gereja diberikan 3 panggilannya. Ada amanat yang harus dia kerjakan. Amanat pertama itu bersekutu, bersaksi dan melayani. Koinonia, marturia dan diakonia.
Dari 3 bagian ini Bapak-Bapak, kenapa harus persekutuan yang duluan? Kenapa harus koinonia yang duluan? Bahkan GKI Tanah Papua dalam asas bergerejanya, dia sebut salah satu asas bergereja itu adalah persekutuan. Gereja terbentuk itu karena adanya persekutuan. Bukan adanya gedung yang mewah, tidak saja di situ. Persekutuan ada dulu, baru kita bisa lihat infrastruktur, kita bisa lihat organisasi. Kalau aspek persekutuan yaitu tubuh Kristus ini tidak ada, berarti tidak bisa, tidak akan berjalan sampai dan hari. Karena itu penting sekali Bapak-Bapak persekutuan dalam Tuhan yang kita lakukan dalam dunia ini. Nah, karenanya kita persekutuan dalam dunia ini harus menjadi persekutuan yang bagaimana? Dalam pengakuan iman GKI Tanah Papua, kita mengaku bahwa kita ini persekutuan sorgawi di bumi. Berarti kita harus yakini dan kita harus ingat bahwa kita punya status itu dia berbeda. Karena itu penting sekali persekutuan itu kita pupuk dengan baik. Persekutuan itu di atas segala-galanya. Apapun yang mau terjadi hari ini tetap pertahankan persekutuan. Begitu. Dan puji Tuhan di usia 26 Bapak-Bapak PKB Bethlehem Kuala Kencana yang masih ada nih. Sampai dengan hari ini kita bersyukur sama Tuhan toh. Tuhan pakai orang dalam waktu tertentu untuk tujuan Tuhan. Dan Bapak-Bapak hari ini Tuhan pakai dalam waktu ini untuk mencatat sebuah sejarah bagi generasi yang akan datang. Karenanya persekutuan itu penting sekali lagi Bapak-Bapak. Kita tidak bisa jalan hari ini kalau tidak ada persekutuan, tidak ada orang. Nah, aspek persekutuan itu penting dalam hidup bergereja. Nah, Bapak-Bapak yang Tuhan kasihi, mari kita lihat. Ini sehati bersekutu, gitu. Sehati bersekutu, persekutuan harus ada kesehatian. Sehati bersekutu di dalam itu apa? Itu adalah sebuah pondasi yang kuat. Kita mau bikin rumah yang besar, yang kokoh, yang tidak bisa rubuh sembarang, itu harus punya pondasi yang kuat dengan material yang memang harus qualified, tidak bisa main-main. Itu baru bisa. Tapi kalau kita hanya mau hambur pasir saja, material itu campur tidak betul satu, minta maaf, rumah tidak bisa berdiri, rubuh. Nah, sekarang fondasi dalam persekutuan ini apa Bapak-Bapak? Fondasi kita hari ini itu adalah sehati bersekutu. Alkitab banyak berbicara dan mengingatkan jemaat-jemaat pada masa lalu, tetapi kita juga hari ini Alkitab mengingatkan bahwa fondasi dalam sebuah persekutuan itu adalah sehati bersekutu. Sehati bersekutu itu fondasi. Nah, kalau kita tidak sehati bersekutu, kita hanya bersekutu saja tapi kita tidak punya kesehatian, itu seperti ibarat apa? Ada lagu apa ya? Aku punya ragamu tapi tidak punya hatimu, begitu. Itu lagu siapa? Aku punya ragamu tapi tidak, itu lagu itu. Nah, kita kan duduk sama-sama tapi kita punya hati tidak sama-sama, itu bagaimana? Itu tidak bisa. Harus diubah hari ini. Kita ada baku lihat hari ini, pastikan kita punya hati juga harus terkonek begitu. Sama-sama untuk bangun persekutuan. Nah, pondasi yang kuat. Mari kita lihat apa yang Filipi 2 ayat 2 katakan. Coba Thomas dan teman-teman kasih tampil. Filipi pasal 2 ayat 28. Ayat 2. Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Bapak-bapak ada bawa Alkitab? Saya mau hari ini kita juga harus buka, baca jam pendeta yang buka terus. Kita lagi buka. Oke. Kalau bawa atau lambat buka di situ, mari lihat kasih tampil satu kali lagi. Filipi ayat 2 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sempurnakanlah. Oke, hendaklah sehati sepikir dalam satu kasih, lalu satu jiwa, lalu satu, orang Maroko bilang isakot bekai, isakot kai. Ya toh, satu hati, satu tujuan. Bapak-bapak, ini Alkitab pada kasih tahu kita hari ini. Kalau hari ini kita masih mau percaya Tuhan, kita masih mau percaya Yesus,
Kita masih mau percaya firman Tuhan sebagai satu-satunya penyataan Allah? Hari ini firman Tuhan bilang untuk kita semua, dasar fondasi untuk persekutuan itu adalah sehati bersekutu. Sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. Itu maksudnya apa? Maksudnya untuk kaum bapa hari ini, kaum bapa ini dipanggil untuk menjadi teladan dalam membangun kesatuan. Baik dalam rumah, ya, baik dalam gereja, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Menjadi imam juga itu, tugas imam itu kan memimpin toh, begitu. Memimpin bukan hanya memimpin sebagai kepala rumah tangga, tapi memimpin dalam hal spiritualitas itu juga penting, begitu. Tugas imam itu kan tentang spiritualitas, bapak-bapak. Kalau status bapak-bapak, ayah, itu berarti bapak-bapak ya, begitu. Tapi kalau dikatakan status imam, itu sebeda cerita. Itu bukan tentang hal-hal lahiriah, bukan tentang makan, minum, pakai, bukan tentang pekerjaan, tidak. Tapi kalau saya bilang imam, itu berbicara tentang spiritualitas. Dan bapak-bapak yang harus pimpin itu, tentang spiritualitas itu. Itu berarti ada doa di dalam, ada baca Alkitab di dalam. Begitu. Tapi kita juga bisa jadi bapak-bapak rohani bagi anak-anak dalam jemaat. Tampil dalam panggilan kita sebagai imam. Jadi orang biasa bilang slogan ini toh, bapak-bapak itu adalah imam dalam keluarga. Itu kan slogan Kristen toh, bapak-bapak itu imam dalam keluarga. Tapi kita mengerti kan tidak? Tugas imam itu apa? Dia memimpin dalam bidang spiritualitas, begitu. Dia memimpin dalam spiritualitas, bukan tentang makan minum pakai. Kalau makan minum pakai itu tentang bapak, tentang ayah. Tapi kalau bicara tentang imam, itu berbicara tentang spiritualitas, kualitas iman. Karena itu kualitas iman sebuah persekutuan akan muncul ya, ketika kita di dalam menjadi satu dengan satu tekad yang kokoh, mempersatukan seluruh hati kita untuk mau melihat apa yang Tuhan mau, begitu. Melihat apa yang Tuhan mau, itu yang harus menjadi konsen kita hari ini. Imam itu berbicara tentang pemimpin spiritual. Berarti pemimpin spiritual juga kita harus lihat apa yang tidak kelihatan menurut mata manusia, tapi dia ada toh, Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita melihat hari ini. Nah, bapak-bapak, bagian kedua dalam teks yang pertama 1 Korintus 15 ayat 58 itu di sana dikatakan ya, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dikatakan giat dalam pekerjaan Tuhan, ini berbicara tentang sikap hamba yang setia. Bapak-bapak dipanggil dalam persekutuan ini, tapi ingat juga bahwa sikap hamba yang setia itu penting. Kesetiaan kita ikut Tuhan itu penting, baik sebagai badan pelayan, sebagai seksi-seksi di badan pelayan, ya, itu penting, begitu. Badan pelayan, kalau kita bicara badan pelayan kan bicara tentang organisasi, toh, organisasi. Itu harus baik juga di situ, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau pelayanan, ada juga yang memimpin, yaitu badan pelayan dalam situ. Jadi ketaatan kita, kesatuan kita itu juga ditandai dengan bagaimana kita taat terhadap pemimpin dalam organisasi itu. Begitu. Tidak bisa kita bilang kita sebagai seorang Kristen, tetapi kepada pimpinan dalam persekutuan kita tidak mau dengar. Begitu. Masing-masing ikut dia punya mau sendiri-sendiri. Yang ini mau ini, yang ini mau ini. Akhirnya tidak pernah dapat tujuan. Itu karena hati tidak satu. Tapi kalau hati satu, kerendahan hati ada, apa yang dicakapkan dinilai itu baik, terima, ikuti, begitu. Apa yang dibuat, apa yang dirancang, ketika itu bermanfaat bagi persekutuan, terima, kita jalan. Itu contoh-contoh kecil begitu saja yang harus kita bisa perhatikan hari-hari ini. Nah, bapak-bapak yang dikasih berkati oleh Tuhan, giat dalam arti sikap hamba yang setia
Itu Kolose pasal 3 ayat 23. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Coba kita baca sama-sama. Ya, Thomas tampilkan. Yang kalau saya bicara barang keluar langsung di slide, ya. Kolose pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan sama-sama 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan seperti untuk dan bukan untuk, ya, Bapak-bapak lihat. Ini penting, ya. Penting dalam giat, yaitu sikap hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Oke, musik coba ambil satu ton, kita coba refrennya saja. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ya. Boleh. Bapak kita coba naikin referen ini. Ini mantap sekali. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Sekali lagi, inilah yang hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kupun hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat itu berarti melayani dengan semangat. Melayani dengan semangat itu bukan malas atau setengah-setengah hati. Begitu. Saya kalau biasa dengar dong bilang persekutuan dalam PKB itu persekutuan kaum bapa. Tapi ada yang don tambah lagi yang bikin sakit hati itu persekutuan kurang banyak. Begitu. Itu saya dengar, saya bilang sio tidak, tapi kita harus semangat hari ini. Kita harus buang slogan-slogan yang menempel hari ini di PKB yang dikatakan ya itu saja. Terada yang lain-lain, muka-muka itu saja yang datang di kebaktian, terada yang lain-lain. Semoga di Kuala Kencana tidak ada begitu begitu. Tapi ada yang tertawa itu berarti tidak terlibat di pelaku-pelaku itu. Ya. Bapak-bapak tidak boleh main-main begitu. Ini pengingat dari Rasul Paulus ini tutup ini mau bilang tentang kebangkitan tubuh yang tadi saya sebutkan di pembukaan itu. Jadi tidak bisa main-main. Kita harus siapkan hari ini. Kita punya jiwa apa semua ketika hari itu tiba. Itu pastikan siap semua. Tidak boleh ada yang tidak. Itu pengingat. Maka kita harus giat hari ini. Pesan firman Tuhan itu giat berarti melayani dengan semangat, bukan malas-malas atau dengan setengah hati. Yang kedua, giat juga itu adalah konsisten. Begitu. Konsisten itu bukan hanya saat perayaan atau kegiatan tertentu. Oh, itu banyak sampai terjadi. Tapi kalau nanti kebaktian itu nanti hitung dan jari, mungkin yang melayani tambah dengan teman satu, tambah dengan bapak yang kita kunjungi mungkin 3 orang, tapi terapa-apa. Karena Alkitab bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan itu. Amin toh? Iya. Jadi biar kita sedikit tidak apa-apa, yang penting berkualitas. Daripada banyak tapi kita hitung kuantitas saja, atau kita bangga dengan kuantitas tapi kualitas itu ini tidak ada. Itu tidak bisa juga. Penting kuantitas penting juga kualitas. Kuantitas itu tentang banyak jumlah. Kualitas itu tentang dengan ini. Itu apa? Ini dengan ini itu apa? Pikiran bisa, otak juga bisa. Dengan hati.
kita buat sesuatu tuh jangan lupa kalau untuk Tuhan tuh ini duluan. Kalau untuk manusia baru pakai ini duluan. Kalau untuk Tuhan jangan ini duluan. Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Berarti cinta Tuhan dimulai dari hati. Kalau mau manusia yang bicara tuh kita bisa dengar, tapi kita juga pakai ini. Ini betulkah dia mampap ini? Dia tipu. Tapi kalau Tuhan yang bilang itu betul. Makanya harus mau temukan Tuhan itu pastikan kita tempuh hati. Mau giat kah, mau tekun kah, mau dengar-dengaran kah, mau rajin kah, itu dimulai dari hati yang cinta tuh Tuhan. Kalau hati jauh dari Tuhan, ya itu sudah tidak bisa, nanti jauh betul-betul. Ya, yang ketiga, giat itu juga menggunakan talenta. Bapak-bapak karunia rohani apa yang ada itu pakai untuk melayani Tuhan. Waktu, tenaga, dan juga berkat untuk pekerjaan Tuhan. Paling tidak ya, kita bisa sumbang berapa itu juga penting untuk menopang pekerjaan Tuhan. Bapak-bapak, kaum bapak ini dipanggil menjadi pekerja aktif yang menopang pelayanan gereja, bukan hanya jadi penonton. Yang ketiga terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 46-47, ini tentang dampak kehidupan yang sehati dan giat. Kalau sehati, kalau giat, maka kita akan temukan dampak ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46-47. Sama-sama dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap dalam dan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak semua dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu dampak dari persekutuan itu, orang datang. Dampak dari giat dan sehati, maka nanti ada orang datang. Begitu. Dampak dari giat dan sehati itu nanti apa? Disukai oleh semua orang. Tapi kalau orang mau datang saja lihat muka ini saja sudah suka, berarti gawat. Itu bahaya. Begitu. Kalau mau datang saja lihat muka saya itu macam sutra suka, itu bahaya. Begitu. Jadi penting sekali Bapak hari ini kita belajar firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup dalam persekutuan, tetapi juga harus punya dampak, ya, dampak yang baik dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak-bapak yang terkasih dan dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga itu menjadi kuat, anak-anak bertumbuh dalam iman, gereja bertumbuh sehat, pelayanan semakin luas, masyarakat melihat kesaksian gereja, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Bapak-bapak, yang pertama, mari jadi teladan rohani di rumah, di gereja, dan pekerjaan. Yang kedua, jangan hanya berkumpul, tetapi bersekutu juga dalam kasih, dalam doa, serta pelayanan nyata. Yang ketiga, mari giat dalam mendukung pelayanan dengan hati yang penuh syukur, karena Tuhan berjanji bahwa Bapak-bapak punya jerih lelah, jerih payah ini tidak pernah sia-sia. Itu janji firman Tuhan. Nah, karena itu biar di hari ini PKB Bethlehem Kuala Kencana lewat momen ini, mari kita sehati bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Yang kedua, PKB Bethlehem Kuala Kencana, mari giat dalam pekerjaan Tuhan sebagai wujud kasih dan iman. Itu wujud kasih dan iman itu harus dibuat dalam giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, kiranya persekutuan kaum bapa Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana ini menjadi tiang yang kokoh bagi keluarga, bagi jemaat, dan juga bagi masyarakat demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun buat PKB Bethlehem Kuala Kencana, ulang tahun ke-26 hari ini. Tuhan beranugerah, Tuhan memberkati semua badan pelayan, sampai semua anggota-anggota. Tuhan berkati kita semua. Amin. Pegang tangan, bilang selamat ulang tahun. Ya, ini baru bisa jalan lagi. Sambil berjabat tangan, ya. Tidak apa-apa, pegang khotbah habis jadi pegang tangan saya tidak apa-apa. Habis itu PKB Maranatha langsung maju ke depan dan menyanyi pujian yang telah disiapkan dengan penuh kasih. Disilakan
PKB Maranatha langsung berdiri jalan ke depan, silakan. Ambil tempat dan menyanyikan pujian yang sudah disiapkan dengan penuh kasih, disilakan.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan kaum Bapa yang Tuhan kasihi, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur. Dengarlah nasihat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari sambil memberi persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat 403 bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali surga, di atas bukit dan gunung, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Bapak-bapak yang terkasih, terima kasih atas persembahan ini. Doa persembahan akan digabung dengan doa syafaat dari atas mimbar oleh Pak Pendeta. Persembahan pujian dari PKB GKI Pengharapan di lagu yang kedua, dengan penuh kasih disilahkan.
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami, Tuhan, ke dalam pencobaan dunia ini, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Dan berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami, ke dalam pencobaan dunia ini, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Amin. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian syukur dan sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau layak menerima segala pujian kami. Besar kemuliaan Tuhan, besar nama-Mu tinggi luhur dan masyhur. Kau diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di malam hari ini kami ada dalam rumah Tuhan, gedung gereja Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kami ada di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan persekutuan kaum Bapa Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, menaikkan pujian hormat syukur bagi Tuhan
atas kasih setia Tuhan bagi persekutuan ini. 26 tahun sudah penyertaan Tuhan bagi persekutuan kaum bapa. Ketika oleh ketetapan Tuhan persekutuan ini dibentuk sejak tanggal 30 Agustus 1999 sampai dengan hari ini 26 tahun kasih Tuhan tidak berubah. Kami syukurkan semua kemurahan Tuhan bagi persekutuan ini. Sebab kami percaya bahwa tangan Tuhan yang membentuk persekutuan ini, maka tangan Tuhan juga yang akan menuntun persekutuan ini. Kendati pun angin gelombang yang datang silih berganti, tapi persekutuan akan tetap ada karena Tuhanlah yang membentuk persekutuan kaum bapa ini. Bapa di sorga, terima kasih kami datang membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi semua persekutuan kaum bapa, dari badan pelayan sampai kepada anggota-anggota, bahkan juga yang berkenan hadir Bapak-Bapak PKB dari Jemaat Pengharapan Timika, dari Jemaat Maranatha Karangsenang. Terima kasih untuk persekutuan yang indah hari ini. Kami berhimpun di sini, maka hamba berdoa kiranya Bapak-Bapak sekalian ini diberkati oleh Tuhan sebagai imam di tengah keluarga yang akan memimpin spiritualitas, pengenalan akan Tuhan, iman yang benar kepada anak-anak tapi juga dalam keluarga. Bapak-bapak ini juga sebagai seorang ayah bagi anak-anak, suami bagi istri, Tuhan memberkati tugas tanggung jawab kehidupan tiap-tiap hari, baik dalam rumah tangga, tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat, serta terlebih khusus dalam lingkungan hidup bergereja. Tuhan memberkati bapak-bapak supaya bapak-bapak menjadi teladan, menjadi imam yang sehat dalam iman, menjadi imam yang juga penuh kasih, kesetiaan dan ketekunan. Nah, itulah harapan kami, tapi juga itu adalah kerinduan dari Tuhan bagi kami. Dan itulah sebabnya Tuhan ketika persekutuan ini dibentuk, kami percaya Roh Kudus terus bekerja, berkarya dalam hati setiap bapak-bapak untuk merindukan Tuhan dari waktu ke waktu, untuk menantikan Tuhan dari waktu ke waktu dengan persiapan yang baik, dan setiap hati mereka adalah hati yang menyembah Tuhan. Imam-imam yang Tuhan khususkan, Tuhan kuduskan bagi pekerjaan Tuhan, itulah bapak-bapak ini. Maka biarlah mereka semua giat dalam kehidupan di rumah, tapi juga terlebih dalam persekutuan, dalam hidup bergereja. Bapa di sorga, terima kasih, berkati badan pelayan, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara, sampai kepada semua anggota-anggota. Tuhan memberkati semua kehidupan, program-program pelayanan, apapun itu yang akan dikerjakan, diprogramkan. Tuhan buka jalan campur tangan dan semua berlangsung dengan baik. Kami bersyukur untuk peribadatan yang malam ini boleh terjadi. Tuhan memberkati semua panitia juga yang telah menata layani pelayanan, baik itu pemusik, singers, multimedia, soundman, bahkan anak-anak yang menari, juga persembahan pujian dari PKB Pengharapan dan PKB Maranatha. Tuhan berkati semua yang telah dipersembahkan. Dan itulah sebabnya Tuhan, hati kami bersyukur. Kami juga membawa tanda ungkapan syukur kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan ini dan terimalah supaya berguna menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kasih dan pekabaran Injil. Kami terus berdoa topang kedua hamba-Mu dalam jemaat ini, Pendeta Jihan Mambrasar Lewerisa, Pendeta Yohanes Lewerisa. Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, terlebih khusus bagi pelayanan di jemaat ini, dikuatkan, disehatkan, baik secara fisik maupun juga batin. Tuhan mau lindungi, Tuhan jaga pelihara keluar masuk mereka siang dan malam. Semua umat Tuhan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, hari ini hamba berdoa, semua mereka dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai anak-anak, baik anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, sampai dengan orang berkeluarga, sampai kepada orang yang lanjut usia, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, jika ada yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, hamba berdoa untuk topang mereka di dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan sediakan dan terjadi bagi mereka yang percaya hari ini.
Juga Bapa berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Bagi mereka yang bersukaria, bersyukur, bertambah usia, ataupun juga kenaikan pangkat dan juga dapat promosi. Bahkan juga setiap mereka yang barangkali juga ada mengalami kegagalan, kami terus berdoa biar ada ungkapan syukur yang naik kepada Tuhan dari setiap hati yang Tuhan karuniakan kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mau berdoa kiranya Tuhan lindungi kami semua yang ada di Kabupaten Mimika, jauhkan daripada segala konflik, peperangan atau apapun itu Tuhan. Biarlah kasih kuasa penyertaan Tuhan melingkupi, menaungi kami semua, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa sembahyang kami, ungkapan syukur kami. Ini persekutuan kaum Bapa Jemaat Bethlehem Kuala Kencana di usia 26 dan seterusnya, dipimpin oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, mereka dipakai lebih heran untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila dalam peribadatan Tuhan dapati salah dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, ampuni kami, sayangi kami. Berikanlah telingamu yang maha kudus serta maha mendengar itu Bapa. Dengarkanlah doa, permohonan, seruan, ungkapan syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kepala Gereja Kristen Injil Tanah Papua, Kepala bagi persekutuan kaum Bapa Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, kami berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Kita mengakhiri peribadatan di malam hari ini. Kita naikkan nyanyian pujian rohani 153 bait 1 ayat pertama duduk, ayat yang kedua nanti disilakan berdiri untuk hendak menerima akan berkat Tuhan. Ya Tuhan Rajaku, kau panggil aku ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat ulang tahun di hari penuh syukur bagi PKB Jemaat Bethlehem Kuala Kencana di usia yang ke-26. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan terus memimpin, melawat, dan senantiasa kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, Bapak Ibu Jemaat, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Namun sebagai informasi, setelah nyanyian ini kita akan masuk ke acara yang berikut, yaitu perayaan HUT PKB ke-26. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan, ayatnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Pak Pendeta dan Bapak-Bapak, kita pindah ke ruang sebelah untuk melanjutkan dengan acara perayaan. Disilahkan. Cek.